Hello collectioners. Oke, jadi ini masih ada hubungannya dengan orderan fiktif yang kemarin. Saya masih terngiang-ngiang orderan fiktif. Bukan karena diri saya. Bentar, ini saya maju dikit. Bukan karena diri saya, tapi saya berpikir ini kalau dapat di driver yang lain, tapi ini pasti akan menyebar ke driver yang lain. Jadi saya berpikir bagaimana sih caranya untuk kita mengatasinya orderan fiktif ini, tapi ya memang masih sulit. Caranya masih seperti yang di video orderan fiktif yang sebelumnya saya buat. Dan di video kali ini saya mau coba mendeteksi orderan fiktif, walaupun mungkin nggak terlalu signifikan, tapi di sini saya mau bahas mana sih lebih baik membatalkan orderan dengan orderan yang kita terima itu yang masuk secara otomatis, atau mengabaikan orderan yang masuk secara manual. Karena kan kalau orderan yang masuk secara manual seperti ini, saat yang status kerja ini kan aktif. Nah, kalau terima otomatis ini kita matikan, berarti kita terima manual. Jadi kalau ada orderan yang masuk, kita masih bisa abaikan. Tapi kalau kita nyalakan terima otomatis, kita udah nggak bisa abaikan orderannya, kita hanya bisa cancel orderannya. Nah, jadi mana lebih baik? Emang sih tidak ada yang baik, karena namanya membatalkan orderan itu tidak baik, tetap akan turun performa. Tapi ini untuk mengindikasi orderan fiktif. Jadi untuk lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan di saat saya mengambil orderan. Nah, ini saya dapat orderan. Tapi di sini saya harus terima. Jauh nggak ya? Lumayan. Oke, saya chatting aja dulu langsung ke customernya. Ini saya langsung menuju ke rumah makan. 1,9 km. Boleh lah. Nah, itu tadi kan orderannya yang saya dapat manual. Jadi saya harus tekan terima, baru orderannya masuk. Nah, gimana kalau misalkan saya tolak? Apa perbedaannya dengan otomatis orderannya udah masuk tanpa saya harus konfirmasi, tapi terus saya cancel? Tapi tetap memang ujung-ujungnya performanya tetap turun. Tapi mana lebih baik? Kalau menurut teman-teman mana yang lebih baik? Apakah ada yang lebih baik atau sama aja? Kenapa saya harus membandingkan ini? Ini ada hubungannya dengan orderan fiktif. Jadi misalkan gini, ada nih, kita udah gabung di grup WhatsApp Shopee Food di kota kita masing-masing, ya kan? Terus ada teman kita dapat orderan fiktif, dia udah tekan beli pesanan, orderan udah nggak bisa dibatalkan. Nah, setelah teman kita ini yang udah dapat orderan fiktif ini nggak bisa dibatalkan, ya terpaksa dia harus melakukan proses refund sesuai dengan video yang saya sudah buat sebelumnya. Nah, proses refundnya ini kan lama, tapi di saat kejadian itu dia share ke WhatsApp grup. Nah, kita yang tergabung di WhatsApp grup itu kan kita baca nama customernya. Oh ini, oke. Karena penipu ini dia berpikir driver yang udah terlanjur terima pesanan ini, dia udah tahu bahwa orderan ini penipuan. Akhirnya si penipu ini dia memesan lagi. Dia buat orderan baru. Nah, kalau kita udah baca WhatsApp, kita kan udah tahu nama customernya, dan kita lihat, wah, nama customernya sama nih dengan yang di WhatsApp yang di-share oleh driver lain yang udah kena penipuan. Saat itu tidak terima otomatis. Nah, mana lebih baik? Apa di saat kita udah terima orderannya terus kita batalkan, atau terima otomatisnya ini kita matikan, tapi karena kita udah tahu ini penipuan kita langsung tolak. Jadi untuk lebih lanjut saya coba proses dulu orderannya. Kebetulan rumah makannya udah dekat, tapi nggak tahu ini titiknya bener atau enggak. Kalau salah terpaksa saya harus cari manual sih. Nah, ini customernya udah balas. Jangan lupa dumplingnya ya Pak, jadi kukus. Oke deh. Di sana Mon Kitchen. Oh ya benar, di sana. Itu customer. Rumah makannya sih. Kita gaskan lah. Langsung tiba di restoran. Kita coba proses orderannya. DP dumpling kata mix. Boleh cuma tulis manual? Boleh. 60 dia.
Kalau mix dia kukus dan goreng, Kang. Iya. Oh ya. Goreng 5 menit. Ah, ini mix dia. Oh ini 60, Kang. Oh ya, makasih. Makanannya udah jadi. Kita langsung antar pesanan. Terus kita langsung chatting ke customernya. Nah, setelah orderan ini saya akan coba untuk live chat ke Shopee. Apa mana lebih baik ya? Oke. Saya telepon customernya. Halo, selamat siang. Kak, ini yang dari Shopee Food, Kak. Oh iya, Kita sudah di depan. oh iya. Pak, boleh kasih kita security, Pak? Oh, titip Bilang deh. cukup. Oke, siap, Kak. Makasih ya. Ya, ya. Kita on the way. Wah. Aduh, duduk. Titip di security. Mana security-nya ya? Siang, Pak. Ibu. Oh iya. Ya, sudah, Kak. Makasih. Oke, kita langsung selesaikan aja perjalanannya. Wah. Baru aja mau selesaikan orderan dapat lagi maji ayam geprek. Ini maji ayam geprek yang di mana ini? Kita coba konfirmasi dulu ke customernya. Ke restonya. Ini titiknya salah kayaknya. Halo, selamat siang. Halo. Halo, siang, Kak. Ya, ini dari Shopee Food, Kak. Kita ada dapat orderan di rumah makan maji ayam geprek. Iya. Di Malalayang sebelah mana, Kang, Kak? Itu rumah makan? Di kantor pos yang di sini. Kantor pos Malalayang, Kang. Iya. Oh, Rei kantor pos itu. Iya. Oh iya, oke, Kak. Iya, ini kita ada dapat pesanan Shopee Food di sana, Kak. Kita semua menuju ke sana. Oh iya. Oke, ya. Kita on the way lah. Bentar, kantor pos sebelah mana ya kantor pos ya? Jauh-jauh lagi. Jauh-jauh saya dapat rumah makan. Nggak apa-apa lah, gaskan. Oke. Mana majinya? Oh, di sana. Wah, ini kan majinya ya kan? Kita coba proses pesanannya. Jauh banget nih titiknya, coba dilihat. Kan jauh. Siang. Shopee Food, Kak. DP titik di apa, Kang? Di Transmart. Iya, masih jauh, Kang. Makanya kita bilang Transmart, kita tahu nggak ada maji. Level, Kang? Enggak, cuma oh ada level 3. Iya. DP minum dia bilang. Enggak. Oke, itu sih. Oke, makanannya udah jadi. Oke, ini kayaknya kita antar harus masuk ke dalam rumah sakit deh. Kita langsung antar pesanan. Saya langsung telepon pembelinya aja dah, karena emang deket sini. Sisa pulsa yang Anda miliki adalah senilai rupiah. Nomor yang Anda tuju sedang dialihkan. Oke, kita telepon. Halo, siang. Kak, ini yang dari Shopee Food, Kak. Oh iya. Ini kita baru keluar resto sih, baru mau masuk di rumah sakit. Jadi mau masuk lewat mana, Kak? Boleh? Yang Gapura dong. Ah. Dia tahu. Ke di kanan situ Jo, belok kanan. Gapura yang di penyeberangan itu, Kang. Iya. Oh, oke. Berarti kita mau cari parkir motor dulu, Kak. Iya. Oh iya, nanti kalau kita di dekat situ kita telepon ulang. Ini masih di jalan sini. Oke.
Oke, ini kita masuk. Dekat senternya nih, dalam rumah sakit kok. Tapi harus cari parkir motor. Oke. Kita antar pesanannya. Oke. Customernya udah arahin. Terus dapat pertigaan belok kanan. Dapat pertigaan belok kanan. Lurus, terus ada pertigaan belok kiri. Yang Kang. Oke, ini Kak. Sudah, terima kasih. Oke, di sini saya langsung selesaikan pesanan konfirmasi. Oke, 2 orderan lumayan. Oke, jadi sekarang saya mau coba untuk chatting live chat sambil saya tunggu orderan. Di sini saya chat live agen. Saya langsung to the point aja lah. Nah, ini saya udah chatting, kamu bisa baca aja apa yang saya chatting. Saya mau lihat respon dari customer service ini. Ini saya bilang, saya mau tanya, diaplikasikan untuk menerima orderan ada 2 cara, otomatis dan manual. Mana lebih baik saat dapat orderan manual diabaikan atau ada orderan otomatis masuk tapi di cancel karena terindikasi orderan fiktif? Kita tinggal lihat respon dari customer service. Ini bukan menguji customer service, tapi karena untuk menjawab rasa penasaran saya juga, apa yang nanti akan dikatakan oleh customer service ini, mumpung juga sambil nunggu orderan masuk. Masih lama dibalas. Nah, ini jawaban. Makasih ya Kak sudah menunggu. Terkait kendala Kakak saat ini, bahwa sebelumnya Kakak ada laporan yang sama, namun untuk saat ini aku sarankan Kakak untuk lakukan mengaktifkan orderan manual saja ya Kak. Shopee-nya udah kenal akun saya. Jadi yang sebelumnya emang saya ada laporan orderan fiktif, makanya saya tanya begitu. Nah, jadi di sini tidak ada jawaban yang jelas juga dengan pihak Shopee-nya. Jadi mau kata gimana lagi ya? Shopee aja nggak bisa jawab. Jadi makanya saya minta saran dari teman-teman mana lebih baik, karena saya juga bingung sih. Tapi kalau menurut dari penalaran saya ya, ini sambil saya cari orderan, nggak tahu ini mau dapat lagi atau enggak. Tapi emang daerah sini belum terlalu banyak Shopee Food, jadi saya mau ke daerah Kota Manado tuh, di sana tuh. Nah, jadi kalau menurut penalaran saya, untuk mana yang lebih baik, emang sih nggak ada yang baik, karena emang pembatalan dengan pembiaran pembiaran orderan kalau ada orderan masuk. Nah, kalau dari saya yang lebih baik itu kalau kita manual. Nah, seperti tadi kan call centernya bilang, atau di live chat itu manual aja dulu, ya kan? Manual aja dulu supaya kita bisa tahu ini orderan fiktif atau bukan. Nah, jadi karena disarankan manual, pemikiran saya masuk. Jadi gini, kalau kita manual, kalau kita udah ada orderan yang masuk kan, kita bisa tolak atau abaikan kalau kita udah tahu ini orderan fiktif. Itu mungkin ya, belum terlalu pasti. Tapi mungkin itu lebih baik daripada kita udah terima terus di cancel. Kenapa saya bilang itu lebih baik? Mungkin itu lebih baik karena kalau kita abaikan, otomatis orderan itu akan terlempar ke driver yang lain. Ini dalam kasus entah ini orderannya fiktif atau bukan ya, karena kan kita belum tahu ini fiktif atau bukan. Jadi kalaupun ya misalkan itu bukan fiktif, tetap customernya yang memesan ini udah dapat driver, ya kan. Tapi kalau fiktif ya udah tinggal lempar-lempar aja, ya tinggal kena sialnya siapa, driver yang dapat. Tapi semoga enggak. Jadi gitu kalau dia fiktif. Nah, kalau kita udah terima terus kita batalkan, customer ini yang orderannya mungkin ini emang real, dia kecewa karena kenapa kok dibatalin, ya kan. Kalau dibatalin, jadi bisa dia pindah ke aplikasi lain, pesan ke aplikasi yang lain. Nah, dia batalin, performa kita turun.
Walaupun sama juga, kalau kita abaikan performanya juga tetap turun. Tapi kalau dari perbandingan seperti yang saya katakan, mungkin yang lebih baik kita abaikan daripada kita terima terus kita cancel. Jadi kira-kira begitu pendapat saya. Tapi mungkin teman-teman punya pendapat yang lain, kamu bisa komen di bawah. Nanti saya akan balas kalau mungkin komen kamu itu bagus untuk dibalas. Tapi saya tahu komen-komen di YouTube saya bagus semua kok. Oke, jadi gimana ya? Mana lebih baik, mengabaikan orderan atau membatalkan orderan? Kalau menurut saya lebih baik mengabaikan daripada membatalkan. Kalau mau disuruh pilih, tapi lebih baik nggak pilih dua-duanya. Lebih baik jalankan orderannya. Tapi emang untuk orderan fiktif itu kita nggak bisa pungkiri, itu akan ada. Kalau dari aplikasinya nggak bergerak cepat ya, ini mungkin akan lebih menyebar. Saya bukan lebih kasihan ke diri saya, tapi saya lebih kasihan ke driver-driver yang memang menggantungkan di ojek online, khususnya untuk driver Shopee Food. Yang kemarin yang saya dapat orderan fiktif itu 91.000. Sebenarnya sih nggak apa-apa lah. Nanti ada berkatnya di lain, ya kan? Tapi gimana ya, kalau mau dibiarkan juga orderan fiktif ini akan lebih merajalela. Jadi semoga untuk dari Shopee Food bisa lebih memperbaiki sistemnya agar driver-driver itu lebih nyaman menjalankan orderan mereka. Jadi buat teman-teman tetap semangat, tetap selalu berhati-hati. Yang belum subscribe, tekan subscribe dan jangan lupa untuk like jika suka, dislike kalau nggak suka. Kita jumpa lagi di orderan klakson online selanjutnya. Semoga harimu menyenangkan. See you next video. Bye-bye.